Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Ya, tidak terasa kita sudah berada di pertemuan keempat di semester genap ini. Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga tetap diberikan semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran ini dilaksanakan dari rumah masing-masing. Kalian di rumah, ibu juga di rumah. Nah, kita akan teruskan materi yang sempat tertunda minggu kemarin. Setelah minggu kemarin kalian sudah dijelaskan mengenai apa itu APBN, pengertiannya maksudnya, lalu juga fungsi dan tujuan APBN, sehingga kalian sudah memahami apa itu APBN. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa APBN itu adalah merupakan daftar pendapatan dan pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, pendapatannya dari mana saja dan pengeluarannya untuk apa saja, nah itu yang akan Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, kita lihat di tabel APBN 2012 ya, meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tapi nanti Ibu akan perlihatkan juga APBN tahun 2020 ya. Nah, dan dengan bentuk yang sudah terbaru yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, semenjak tahun 2000 bentuk dari APBN itu dari account menjadi I ya, jadi ke bawah bentuknya. Di sini ada A, pendapatan negara dan hibah, lalu belanja negara, C, keseimbangan primer, D, surplus atau defisit, dan E, pembiayaan, itu maksudnya ya. Nah, kita masuk kepada sumber-sumber penerimaan negara. Nah, di sini tentunya kalau kalian umpamakan di keluarga, pendapatan di keluarga itu berasal dari mana saja. Tentunya kalau yang ayahnya bekerja berarti dari ayahnya, ibunya bekerja dari ibunya. Kalau ada yang kakaknya bekerja pun berarti dari kakaknya, berarti sumber-sumbernya dari situ. Nah, negara pun sama. Negara mempunyai berbagai sumber pendapatan atau penerimaan negara. Nah, ini terbagi ke dalam dua kategori pendapatan atau penerimaan. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri dan yang kedua adalah hibah. Nah, penerimaan dalam negeri ini adalah penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri dan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan negara itu terdiri dari beberapa sumber. Di antaranya, seperti yang kalian lihat adalah penerimaan dari perpajakan atau tax ratio dan penerimaan negara dari bukan pajak. Nah, itu. Jadi, pendapatan negara terdiri dari dua sumber, dalam negeri dan hibah, sedangkan penerimaan dalam negeri terdiri dari dua juga, yaitu dari perpajakan dan dari bukan pajak. Nah, kira-kira menurut kalian penerimaan perpajakan itu berasal dari apa saja? Berupa pajak apa saja maksudnya? Ya, kalau kalian perhatikan, jalan raya bagus, gedung-gedung bagus, atau fasilitas negara sudah bagus. Nah, itu dari mana sumbernya? Nah, salah satunya adalah dari pajak yang dibayarkan oleh orang tua kalian atau oleh masyarakat Indonesia. Nah, penerimaan perpajakan di sini adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak internasional.
pajak dalam negeri itu adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, lalu pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut PBB, lalu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang biasa disebut dengan BPHTB, dan juga cukai serta pajak lainnya. Nah, ini yang disebut dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Nah, tadi sudah disebutkan apa saja. Yang pertama ada PPH, pajak penghasilan, yang nanti dibahas lebih lanjut di bab khusus mengenai pajak. Ya, jadi pajak penghasilan itu dipungut kepada mereka yang mempunyai penghasilan, ya. Salah satunya mereka yang bekerja, ya. Lalu yang kedua adalah PPN atau singkatan dari pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada barang dan juga jasa. Misalkan kalian makan di suatu tempat, maka kalian akan dikenakan PPN ini, ya. Misalkan contohnya menyebutkan nama, ya, makan di KFC harganya 20.000, pasti akan ditambah dengan PPN 10%. Lalu kalau misalkan kalian belanja ke minimarket, ya, di sekitar kalian, pasti di situ ada di struknya tulisan barang sudah termasuk PPN, ya. Lalu juga ada pajak penjualan atas barang-barang mewah. Jadi barang-barang mewah ini harus dikenakan pajak yang lebih tinggi. Ya, nanti dibahas di perpajakan itu dikenakan tarif yang disebut dengan tarif regresif. Ya. Lalu juga pajak bumi dan bangunan. Orang tua kalian yang mempunyai rumah, tanah, sawah, kebun, dan lain sebagainya pasti harus membayar PBB. Besarnya tergantung kepada NJOP atau nilai jual objek pajaknya, atau besarnya tadi ke bumi dan bangunan yang dipunyai. Lalu BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau misalkan ada yang bertransaksi jual beli tanah, misalkan yang asalnya nama A menjadi nama B, itu akan dikenakan pajaknya, maka itu disebut dengan BPHTB. Lalu juga ada yang disebut dengan cukai. Cukai itu hampir sama dengan pajak, tapi tidak semua barang dikenakan. Nah, salah satu yang dikenakan cukai adalah rokok. Nah, bagi mereka yang merokok, ya, di situ pasti rokoknya itu akan dikenakan cukai. Lalu juga ada pajak-pajak lainnya, ya. Lalu di sini selain pajak dalam negeri, ini ada pula pajak internasional, ya, atau pajak perdagangan internasional. Itu adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak pungutan ekspor. Jadi begini, apabila ada barang-barang dari luar negeri yang masuk atau yang disebut dengan barang impor, maka itu akan dikenakan pajaknya, ya. Maka itu disebut dengan bea impor. Serta kalau ada barang yang akan masuk ke luar negeri dari negara kita, itu juga untuk barang-barang tertentu akan dikenakan ekspor juga. Maaf, akan dikenakan pajak juga, ya. Yaitu mengenai penerimaan dalam negeri dari penerimaan perpajakan, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Lalu penerimaan negara itu pun ada yang berasal dari bukan pajak. Apa saja sih kategori penerimaan yang bukan berasal dari pajak? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau kalian pernah membaca di beberapa referensi bahwa penerimaan
negara yang berasal dari bukan pajak, salah satunya adalah dari sumber daya alam. Ya, kalau dulu sumber daya alam merupakan pendapatan utama untuk APBN. Salah satu contohnya adalah pada saat itu negara kita booming dari sumber daya alam yang berasal dari minyak bumi. Tapi karena seiring berjalannya waktu, sumber daya alam hampir menipis sehingga di sini tidak lagi menjadi prioritas utama. Prioritas utama penerimaan itu sekarang berasal dari pajak. Lalu selain dari sumber daya alam itu ada bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, jadi ada laba BUMN yang disisihkan, maka itu masuk ke pendapatan negara. Selain itu, ada pula penerimaan bukan pajak. Maaf, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Apa itu? Nah, salah satu contohnya misalkan kalian melanggar lalu lintas di jalan raya. Lalu oleh polisi lalu lintas kalian dikenakan tilang. Dan sebetulnya itu tidak boleh dibayar di tempat, melainkan harusnya masuk ke rekening yang khusus untuk pelanggaran lalu lintas. Makanya sebetulnya kalau misalkan kalian dikenakan tilang, lalu diberikan surat tilang di sidang, itu uangnya bukan diberikan kepada salah satu tugas polisi, melainkan harusnya ditransfer karena memang ada rekening khusus untuk penerimaan negara dari itu. Nah, sebetulnya ke sana. Tapi ya itu tadi, mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan hal tersebut, ya. Nah, itu yang disebut dengan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, pendapatan negara yang lain adalah berasal dari hibah. Apa itu hibah? Hibah itu adalah pendapatan dari luar negeri yang merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Jadi intinya hibah itu pemberian cuma-cuma dari luar negeri kepada negara kita. Itu salah satunya. Ya, sehingga apabila ada dana hibah, ini pemerintah tidak terlalu terbebani untuk mengembalikan karena ini suatu hadiah ya atau pemberian yang tidak usah dikembalikan lagi, ya. Sering juga ini terjadi anggaran yang sudah diterima kurang efektif penggunaannya karena kurangnya perencanaan dan sikap kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras, jujur, teliti, cermat agar dana tidak sia-sia. Jadi dana dikeluarkan tetapi tidak efektif penggunaannya, ya. Itu hal yang harus dihindarkan. Apalagi zaman sekarang yang kita berada di tengah pandemi. Sehingga ada beberapa anggaran yang harusnya masuk, ya, atau perpajakan yang harusnya masuk karena ada COVID-19 ini, hambatan karena PSBB dan sebagainya, sehingga banyak pendapatan negara yang istilahnya kurang atau tidak efektif. Nah, itu mengenai sumber penerimaan negara. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Ibu persilahkan untuk menghubungi WA Ibu, ya. Mudah-mudahan kalian tidak mengerti sehingga ada yang ditanyakan, tapi kalau mengerti itu lebih bagus.